Halo guys, balik lagi sama gue Herta. Ini vlog ke sekian. Jadi karena banyak juga yang komen, yang nanya-nanya di baik di YouTube maupun DM Instagram, mereka menanyakan tentang biaya transplantasi. Jadi saya kepikiran buat bikin konten ini. Jadi konten ini akan ngebahas biaya tentang transplantasi. Oke, sebelum kita mulai, gue mau disclaimer dulu bahwa di sini tuh gue tidak akan mendetailkan tentang harga biaya transplantasi. Jadi gue hanya berbicara tentang pos-pos apa aja yang kira-kira ada pembayarannya untuk transplantasi. Jadi nanti kalian bisa nyari sendiri untuk gambaran kasarnya harganya berapa. Terus kalian juga bisa bisa nanya juga ke rumah sakit terkait untuk berapa sih biaya transplantasi itu dengan pos-pos yang seperti itu, atau misalnya kalian mau nanya per posnya ya silahkan. Oke, jadi biaya transplantasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persiapan transplantasi, operasinya, sama pos setelah transplantasi. Nah, jadi dari 3 tahap ini gue bakalan ngerinci per tahap pos-pos pembayarannya tuh apa aja. Oke, sekarang gue mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu atau persiapan transplantasi. Jadi persiapan transplantasi itu dibagi dari 6 poin. Jadi pertama itu kamar rawat, terus konsultasi dokter, penunjang medik, tindakan lain, dan BMHP dan ICU. Nah, di sini untuk kamar rawat itu dibagi menjadi 4 kamar untuk yang transplantasi, itu VIP, VVIP, suite room, sama presiden suite. Nah, untuk perkiraan berapa lama dirawat itu diperkirakan sekitar 6 hari untuk yang mau transplant. Kalau untuk pendonornya itu diperkirakan untuk 3 hari. Jadi kalian bisa pilih nanti kamarnya yang mana, terus dikalikan harinya, dikalikan hari untuk pendonor. Jadi itu kira-kira biayanya sekian untuk rawat inap. Terus untuk konsultasi dokter. Nah, untuk konsultasi dokter ini diperkirakan sebelum operasi itu 10 kali konsultasi. Jadi untuk 10 konsultasi itu untuk penerima, dan untuk yang ngedonorin itu sekitar 6 kali konsultasi. Jadi kalian bisa ngitung juga tuh berapa sih sekali konsultasi sama dokter biayanya, nanti dikalikan 16. Berarti kan 10 penerima dan 6 pendonor. Terus setelah itu penunjang medis. Nah, ini penunjang medis itu ada radiologi, ada paklin, lab PTH, dan hemodialisis. Nah, hemodialisis ini biasanya untuk yang udah cuci darah mau transplantasi. Tapi kalau misalnya yang belum cuci darah, berarti biaya hemodialisisnya bisa dihilangkan. Oke, jadi kalian tuh bisa cari sendiri lah gambaran kasarnya berapa kan biayanya. Terus udah kayak gitu tindakan lab, tindakan lain. Kalau gue waktu itu tindakan lain itu seperti kayak periksa ke dokter gigi, terus lambung, karena gue kan ternyata ada lambung kan, ada luka di lambung, terus tindakan lain terus kayak THT dan lain sebagainya. Jadi semuanya diperiksa secara mendetail. Jadi kalian juga bisa ngitung berapa sih biaya pos di situ. Terus udah kayak gitu sama biaya ICU itu diperkirakan untuk 2 hari. Jadi kalian tinggal bisa lihat bisa ngitung berapa sih seharinya biaya ICU dikalikan 2. Jadi tadi pos-posnya itu untuk persiapan transplant ada berapa. Jadi nanti kalian tinggal bisa ngitung berapa sih biayanya gitu. Nah, terus langsung ke tindakan operasi. Jadi di tindakan operasi itu ada 5 pos. Jadi yang pertama itu adalah jasa media operasi, BMHP, kamar operasi, tindakan lain, sewa alat mikroskop. Nah, kamar operasinya dihitungnya kuantitinya 8 hari. Saya juga nggak tahu ini kenapa dihitung 8 hari, tapi hitungannya begitu. Kalau yang sisa-sisa yang lainnya kalian bisa browsing sendiri berapa sih jasa media operasi, BMHP-nya, atau tindakan lain dan sewa alat mikroskop. Nah, itu jadi pos-pos untuk operasinya. Jadi bisa
bisa dihitung lah kira-kira berapa biaya kasarnya. Terus yang terakhir adalah setelah operasi. Jadi setelah operasi itu ada 6 lagi, ada 6 pos. Yang pertama adalah kamar rawat lagi, pastinya konsultasi juga, penunjang medis, tindakan lainnya, BMHP dan ICU. Jadi setelah transplantasi kan kita nggak tahu nih keadaan kita akan seperti apa. Itu kan pasti kalau misalnya sehat setelah transplantasi mungkin ICU-nya tidak masuk. Cuman kalau waktu itu saya ada masalah dengan jantung, jadi beres transplantasi saya sempat masuk ICU, walaupun nggak sampai 1 hari udah gitu masuk ke ruang isolasi. Oke, untuk kamar rawat inapnya hanya disediain 2, yaitu kamar VIP dan Presiden Suite. Nah, ini kalau untuk harinya berapa lama itu diperkirakan 10 hari, tapi biasanya balik lagi sama keadaan kita. Biasanya bisa kurang, bisa lebih untuk biaya untuk rawat inap itu. Jadi kalau orang yang recovery-nya lebih cepat, mungkin dia akan lebih cepat sembuh daripada yang recovery-nya lama tentunya. Jadi bisa range-nya mungkin sekitar 10 hari. Nah, ini kalau untuk pendonor range-nya berapa lama itu sekitar 7 hari. Jadi kalian bisa hitung sendiri lah. Itu kamarnya VIP dan Presiden Suite untuk ruang isolasinya ya. Nah, jadi sekitar 17 hari, perkiraannya 17 hari. Terus untuk untuk konsultasi setelah transplant itu dihitungnya 10 kali. Itu 10 kali untuk penerima dan 16 kali untuk pendonor. Jadi itu nanti bisa kalian hitung berapa biaya ke dokter untuk 1 kali konsultasi dikalikan 26 kali. Jadi berapa nanti biayanya itu bisa kalian hitung sendiri secara kasar. Terus penunjang lainnya kayak radiologi, partikelin lab dan lainnya. Itu juga nanti mungkin di video sebelumnya gue sempat ceritain juga kan tentang gimana sih gue setelah transplantasi, terus apa aja yang dilakuin. Kalian bisa lihat di video itu, nanti gue taruh linknya di atas. Nanti kalian bisa ngerinci biayanya apa aja, kalian bisa ngerinci apa aja sih yang diperluin. Nanti juga kalian bisa ngitung posnya secara kasar berapa. Jadi kalian bisa browsing sendiri. Ada 3 lagi tindakan lainnya, BMHP dan ICU. Ya, yang tadi gue udah ceritain masalah ICU kan, karena gue sempat masuk. Jadi ini bisa jadi sebuah opsi aja sih. Gimana apakah masuk atau tidak atau gimana dan sebagainya. Untuk tindakan lainnya mungkin gue tidak bisa merinci harganya dan BMHP juga. Jadi kira-kira kayak gitu untuk rincian pos-pos transplantasi. Oh ya, ini data gue pakai dari RSCM tahun 2017 ya. Dan gue tidak menjamin apakah data ini bisa sama sampai di 2021 ini atau gimana. Harganya juga gue jamin pasti berubah. Jadi ini hanyalah, anggap aja hanya untuk gambaran kasarnya berapa sih biaya transplantasi. Nah, tapi di balik ini semua, ini gue menceritakan kan tentang pos biaya transplantasi. Jadi biaya transplantasi itu ini untuk yang melalui jalur non BPJS. Jadi orang yang melalui jalur non BPJS, posnya adalah itu yang saya sebutin tadi, dari persiapan, operasi sampai setelah. Nah, itu pos-pos yang harus dibayar kalau orang yang melalui non BPJS. Nah, kalau misalnya kalian melalui BPJS, tentunya pos-pos itu akan lebih kecil lagi. Cuman kalau waktu zaman saya kan, saya sering bilang di beberapa video juga bahwa waktu zaman saya ruang isolasi itu zaman saya masih belum di cover ya sama BPJS. Jadi ruang isolasi itu nanti ada bayar sendiri. Di sini tuh ruang isolasi kan disebutin tadi tentang yang kamar VIP dan Presiden Suite. Nah, mungkin itu akan menjadi pos tersendiri buat yang BPJS. Terus juga saya sempat dengar dari teman saya bahwa kalau BPJS itu ada juga beberapa obat yang harus dia bayar sendiri dan lain sebagainya. Tentang berapa lagi rinciannya kalau melalui BPJS, saya sekali lagi saya nggak bisa nyebutin di sini karena nanti saya sebutin ternyata salah atau gimana juga saya nggak enak jadinya atau dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah yang saya bikin adalah rincian pos-pos apa aja sih yang sekiranya harus dibayar saat kalian mau transplantasi melalui jalur non BPJS. Nah, kalau BPJS kalian bisa langsung call ke rumah sakitnya,
bisa langsung call ke rumah sakit atau langsung konsultasi sama dokter terkait untuk persiapan transplantasi, nanya berapa biayanya dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu video dari gua. Gue mohon maaf sebelumnya kalau misalnya di sini gue nggak bisa ngerinci tentang berapa jumlah biayanya. Jadi gue hanya bisa ngerinci tentang pos-pos pembayaran apa aja sih yang harus kalian bayar saat transplantasi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menjadi edukasi buat kalian juga. Oke, kalau gitu mungkin segitu dari gue videonya. Terima kasih banyak ya. Dadah.